Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman, Islam dan perkenannya kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Zahra Nurul Firdaus akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu sifat yang dibenci oleh Allah, yakni sombong. Jadi sebenarnya apa sih sombong itu? Sombong adalah ketika seseorang itu menolak kebenaran dan merasa bahwa dirinya itu lebih baik dibandingkan orang lain atau merendahkan orang lain. Nah, contoh yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari itu adalah, pernah nggak sih ketemu orang yang kalau melihat itu dari atas ke bawah, lalu ke atas lagi, lalu ke bawah lagi, dan merasa bahwa dirinya itu lebih baik, membandingkan dirinya lebih hebat, lebih cantik, lebih kaya daripada orang lain. Nah, itulah bagian dari sombong. Kalau berbicara mengenai sombong, ada banyak sekali kisah-kisah kesombongan demi kesombongan yang mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada diri kita maupun kepada keluarga kita. Contohnya mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Pada masa itu ada raja di Babilonia yang bernama Raja Namrud yang Masya Allah sombongnya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim itu kan memberantas, menghancurkan berhala-berhala, bahkan sampai berhala yang paling besar sekalipun beliau hancurkan. Hingga beliau itu dijuluki sebagai Bapak Tauhid, karena ketauhidannya kepada Allah itu yang luar biasa. Nah, Raja Namrud ini dikenal sebagai raja yang sangat sombong, bahkan sampai akan membakar Nabi Ibrahim. Kemudian lihat apa yang terjadi di akhir kehidupan Raja Namrud ini adalah Allah menurunkan seekor nyamuk untuk mengalahkan Raja Namrud. Jadi Raja Namrud ini tuh meninggal dikalahkan oleh seekor nyamuk yang masuk ke dalam kupingnya lalu berputar-putar di kepalanya, hingga beliau itu meninggal dalam keadaan dikalahkan oleh seekor nyamuk kecil ini. Jadi sebegitu lihatlah cara Allah itu menghinakan orang yang sombong itu. Kisah lain tentang sombong itu juga terjadi di zaman Nabi Musa. Ada Fir'aun yang sombongnya itu luar biasa hingga beliau merasa bahwa dirinya itu Tuhan gitu loh. Lalu bagaimana cara Allah menghancurkan orang sombong ini? Ya, Allah itu menenggelamkan Fir'aun dan para bala tentaranya di dalam laut. Ada juga kisah Qorun di dalam Al-Quran. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu kisah Qorun yang tadinya itu dia miskin, kemudian dia meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi, tolong doakan saya kepada Allah. Saya ini bosan hidup miskin. Saya pengen kaya raya dong, tolong doakan saya." Kemudian Qorun ini dibuat kaya oleh Allah. Tapi setelah kaya, dia menjadi sombong. Dia menjadi suka memamerkan kekayaan-kekayaannya di depan orang banyak. Dia berjalan-jalan di tengah orang banyak dengan pakaiannya yang mewah, dengan pengawal-pengawal dan pegawainya yang banyak. Kemudian dia mengatakan bahwa semua kehebatan, kepintaran, dan kekayaanku ini karena diriku sendiri. Akhirnya karena kesombongannya yang luar biasa itu, Allah kemudian membinasakan Qorun dengan membenamkan harta dan dirinya itu di dalam tanah. Nah, dari kisah-kisah tadi ini kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa kesombongan itu membinasakan. Apalagi yang mau kita sombongkan di dunia ini? Kepintarankah? Kepintaran yang kita miliki itu sejatinya dari Allah. Kecantikan, ketampanan, atau bahkan kekayaan, sejatinya itu semua hanyalah titipan dari Allah yang sifatnya itu sementara dan kapanpun bisa diminta diambil kembali oleh Allah. Allah bisa dengan mudah membalikkan keadaan yang kita bangga-banggakan, yang kita sombong-sombongkan. Jadi mau apa lagi yang mau kita sombongkan ketika semuanya itu adalah milik Allah. Ketika kita sholat ya jamaah yang berbahagia, kita rendahkan diri kita rendahkan kepala kita ini, kita sedang menunjukkan betapa rendahnya diri kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi, betapa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan termasuk bagian dari orang-orang yang sombong itu adalah ketika dia tidak mau mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah.
Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Luqman ayat 18 yang artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Dan sudah dijelaskan dari ayat ini bahwa Allah itu membenci orang-orang yang sombong, karena sesungguhnya kesombongan itu lagi-lagi akan mencelakakan diri kita sendiri. Oleh karenanya kita harus menjadi pribadi yang tawadu, yang rendah diri, supaya kita itu dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh sesama manusia. Nah, mudah-mudahan semua kisah-kisah yang saya ceritakan tadi bisa membuat kita itu banyak beristighfar kepada Allah. Mungkin saya atau kita semua pernah terjebak di dalam rasa sombong, merasa diri ini lebih baik, diri ini lebih hebat, lebih kaya, lebih soleh dibandingkan orang lain. Nah, mudah-mudahan Allah itu menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tawadu. Dan kalau kita lihat orang-orang yang sombong di luar sana, mari kita doakan dia supaya Allah segera memberikan hidayah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Apabila ada perkataan yang mungkin kurang berkenan di hati jamaah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.